Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan bacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada 3 pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukumnya membaca basmalah di saat membaca Al-Quran dari tengah-tengah ayat? Membaca Al-Quran tidak dari awal surat, tapi di tengah surat. Apakah sunnah membaca basmalah? Contohnya membaca ayat kursi misalkan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Itu kan dari tengah-tengah surat, tidak diawali dari awal surat. Nah, membaca basmalah seperti tadi, tidak dari awal surat, itu hukumnya bagaimana? Jawab, hukumnya masih diperselisihkan ulama. Namun para ulama salaf dan sebagian fuqaha tidak membaca basmalah kecuali pada permulaan surat. Jadi hukumnya masih ada perselisihan antara ulama. Tapi kebanyakan ulama itu tidak membaca basmalah ketika membaca Al-Quran dari pertengahan surat. Kalau baca ayat kursi tidak usah baca bismillah. Tapi kalau di awal surat, misalkan awalnya ayat atau surat Al-Ikhlas dari awal, itu disunahkan baca basmalah. Keterangan ini diambilkan dari kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 294. Wa ibaratuhu mas'alatun ba. Ihtalafal ulama fi sunnil basmalati liman qara'a min asna'i surati. Wa amila salafuna wa man adraknahu minal fuqaha la yubasmiluna illa awala surati faqat wa huwal awfaqu. Soal yang nomor 2, apakah masih mendapat pahala bagi orang yang membaca surat Waqiah dengan tujuan ibadah serta meminta rizki? Jadi membaca surat Waqiah dengan tujuan beribadah, juga tujuan supaya rizkinya lancar, apakah itu masih mendapatkan pahala? Kebanyakan kan orang baca surat Al-Waqiah supaya rizkinya lancar misalkan. Itu apakah mendapat pahala? Jawab, kalau yang lebih kuat niat ibadahnya, maka mendapat pahala. Tapi kalau yang lebih kuat niat mengharap dunia, maka tidak mendapat pahala. Jadi membaca surat Al-Waqiah niatnya supaya rizkinya biar lancar, ya, dengan niat seperti itu, maka tidak mendapat pahala. Keterangan ini diambilkan dari kitab Al-Qulyubi juz 1 halaman 47. Wa ibaratuhu faidatun
kulu ibadatin waqa'a fiha tasyrikun fa inna fa'ilaha yusabu 'alaiha in ghalabal ukhrawi kama lawing faroda qalahu al-Ghazali wa qala Ibnu Abdissalam la sawabalahu mutlaqan wal mangkulu al-awal. Jadi kalau menurut Imam Al-Ghazali, kalau niatnya itu diniati ibadah maka dapat pahala. Kalau menurut Abdissalam ya, malah mutlak. Kalau niat ibadah sama supaya rezekinya biar lancar, tidak mendapat pahala. Soal nomor 3. Bagaimana hukumnya membaca Shadaqallahul Adzim sesudah membaca Al-Quran atau sesudah qiraah? Sekarang sering kita menjumpai ketika habis qiraah baca Al-Quran terus baca Shadaqallahul Adzim. Nah, itu hukumnya bagaimana? Jawab, hukumnya jawaz. Nah, dalam kurung tidak sunnah juga tidak dilarang, jadi boleh-boleh saja. Keterangan ini diambilkan dari kitab Bujairumi Al-Khatib juz 2 halaman 74. Wa ibaratuhu far'un law qala Shadaqallahul Adzim inda qiraati syai'in minal Qur'an qala mimra yang bagi Allah yadurru. Boleh-boleh saja, tidak ada bahaya, jadi tidak sunnah dan juga tidak dilarang. Terima kasih, semoga keterangan ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah ilmu kita, dan kita bisa mengamalkannya. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah.